Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang kami hormati dan kami banggakan, terutama yang mengambil mata kuliah manajemen sains komputer ya. Dan pada kesempatan pertemuan kali ini kita membahas tentang hardware atau perangkat keras komputer. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa komputer itu secara garis besarnya dibagi dari 3 bagian, hardware, software, dan firmware ya. Nah, khusus dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang hardware ya, atau perangkat keras. Hardware ini ada terbagi dalam beberapa bagian, baik itu bagian input ya, atau bagian output dan bagian processing. Perangkat keras komputer ini atau dalam bahasa Inggris disebut hardware adalah semua bagian fisik komputer, bagian fisik ya, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya, dan juga dibedakan dengan software atau perangkat lunak. Banyak sekali perangkat keras yang menjadi penyusun daripada sistem komputer ini ya. Di antaranya mungkin kalau secara garis besar saya coba sebutkan, perangkat keras itu terdiri dari bagian alat input ya. Jadi bentuk fisik sebagai input, yaitu keyboard, mouse, scanner ya, flash disk juga ya, kemudian CD-ROM. Sedangkan untuk alat prosesnya ya, hardware yang berfungsi untuk bagian proses ya, diantaranya casing ya, casing badannya itu, power supply, motherboard, prosesor, memori, kemudian PGA card, sound card, card I/O, modem, heatsink, hard disk ya, dan beberapa bagian lagi. Di sana ada RAM, ada ROM, ada DDR dan sebagainya. Kemudian ada output, diantaranya adalah monitor ya, printer, dan speaker. Berbicara tentang hardware ya, ini hati-hati bahwa banyak sekali ternyata ketika melaksanakan suatu proyek pengadaan barang jasa atau pengadaan pembelian komputer ya, terjadi ya yang namanya itu tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena hardware itu ada speknya, ada jenisnya, ada harganya. Nah, di sanalah terkadang, makanya Anda kalau nanti beli komputer, hati-hati ya para pimpronya atau para penata usaha keuangannya. Karena ketika kita beli komputer itu, kita akan berhadapan dengan yang namanya adalah pembelian barang ya kan, dan itu ada harganya, dan itu sangat hati-hati karena kadang-kadang bisa dianggap sebagai markup. Harga motherboard misalnya Anda tulis 2 juta, ternyata setelah diperiksa cuma 1.500.000. Anda beli komputernya 10 buah, lalu akan timbul namanya tindak pidana korupsi. Baik, tadi kita kembali ke arsitektur komputernya, bahwa secara sederhana ya terbagi dari 3 aja ya. Di input device ya, output device, dan processing analysis device. Jadi inputnya jelas ya, itu semuanya ada di bagian luar daripada casing, keyboard lah misalnya. Outputnya ya itu jelas, misalnya seperti halnya monitor. Nah, di analisis atau di processing ini nanti banyak ya. Jadi ada CPU ya, RAM dan ROM, itu secara mudahnya. Sana nanti ada namanya control unit. Itu untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Mengatur kapan alat input menerima data dan diolah dan ditampilkan. Nah, di sana nanti terdiri dari ALU namanya.
arithmetic and logic unit. Di situ otaknya ya, register, dan ada simpanan kecil. Nah, ini beberapa hal yang perlu semua orang ya yang ingin menggunakan komputer itu harus memahami ya, karena nanti tentu ada pemeliharaan, ada pembelian, ada perbaikan dan sebagainya. Motherboard ya sebagai bagian daripada hardware yang ada di dalam casing itu sangat variatif ya, dan sampai sekarang luar biasa ya bagaimana orang menciptakan motherboard itu. Itu tempat dimana semua komponen elektronik disatukan ya untuk membangun suatu sistem. Kemudian ada juga nanti beberapa diantaranya ya RAM, tempat penyimpanan data sementara atau jangka pendek, sehingga perangkat lunak yang kita jalankan akan tersimpan sementara, hingga komputer tidak perlu selalu akses harddisk untuk mencari data. Semakin besar RAM-nya, semakin cepat ya kemampuan PC-nya. Kemudian ada lagi ROM atau read only memory. Nah, itu dimana nanti akan diletakkan seluruh simpanan memori. Kemudian ada lagi namanya tadi CPU ya, atau central unit tadi, central processing unit. Kemudian ada beberapa jenis penyimpanan komputer ya, diantaranya CD ya, tipe yang paling umum yang dapat dilepas, murah dan tapi mudah rusak ya. Ada CD-ROM, CD-RW, ada DVD, ada DVD-ROM, ada DVD-RW. Itu semua nanti yang beberapa bagian hardware ini saya upload ya, saya kirim ke grup kita, Anda bisa pelajari. Ada namanya soundcard. Apa itu Pak soundcard? Soundcard adalah menerjemahkan signal dari papan sistem ya ke bahasa yang dapat dimengerti oleh speaker dan memiliki terminal untuk mencolok kabel suara. Kalau nggak ada soundcardnya ya komputernya nggak sunyi ya, kita nggak bisa mendengar. Kita kan kadang-kadang perlu juga mendengar output suara ya. Modem ya, modulator, demodulator. Nanti kita kalau berkoneksi dengan internet ya sangat diperlukan. Nanti kita akan bicara tentang jaringan komputer. Lalu kita akan melangkah kepada network. Kita akan berlangkah kepada interconnection network. Nah, itu diantaranya sangat penting itu adalah modem. Kalau nggak ada modem ya nggak bisa nyambung ya. Itu canggih juga, itu luar biasa. Sederhana memang tapi canggih sekali. Kemudian ini sebagai tambahannya, diantaranya mungkin perlu kita ada namanya keyboard. Keyboard pun macam-macam ya. Ada mouse. Nah, sekarang dengan adanya teknologi mouse, kita semakin mudah dalam menginput data. Trackball, joystick, gamepad, ya, scanner, webcam. Kemudian ada nanti untuk outputnya itu diantaranya adalah printer ya, speaker, monitor, motherboard ya adalah papan sirkuit utama ya di komputer. Ini sangat penting ya, karena dengan adanya motherboard itu maka semua komponen-komponen elektronik hardware itu dapat dipasang ya, disatukan. Itu motherboard ini kalau ibarat sebuah kota ya lengkap itu. Ada sumber listriknya, ada sumber logistik dan sebagainya. Papan induk secara khusus ya, seperti namanya, papan ini disebut sebagai ibu dari semua komponen yang menyertainya, yang seringkali mencakup periferal ya, kartu antarmuka dan dock card atau kartu suara, kartu video, kartu jaringan, hard disk, dan bentuk lain dari penyimpanan per sistem. Kartu TV tuner, kartu yang menyediakan slot USB dan sebagainya. Mainboard ya, atau motherboard menggambarkan perangkat dengan papan tunggal dan tidak ada ekspansi atau kemampuan tambahan. Ini nanti Anda bisa lihat bentuknya itu di tayangan kita ya, motherboard, papan induknya. Sekarang motherboard bervariasi ya, pabriknya juga macam-macam.
produsennya juga macam-macam. Nah, ini semakin mahal katanya semakin baik ya Pak. Ya memang, karena dengan perkembangan teknologi sekarang lebih canggih lagi ya bentuknya. Dan itu sangat menentukan nanti bagaimana kita menambahi ya hardware lainnya. Kemudian ada namanya ya catu daya ya, power supply. Kemudian ada kartu grafis ya atau kartu video. Jadi casing itu kalau mau menampilkan output di monitor dia perlu namanya kartu grafis. Kalau nggak ada kartu grafis ya nggak bisa juga ditampilkan di monitor ya. Saya rasa mungkin untuk tayangan saya mengenai hardware seperti yang sudah saya kirimkan materinya di dalam grup WA ya. Demikian, tolong dipelajari karena ini banyak sekali ya. Diuraikannya ini banyak kompleksnya. Nanti ada yang tadi secara garis besarnya ada input device, output device, dan processing device. Dan hati-hati, Anda harus betul-betul mengetahui, mengerti, karena untuk membangun komputer kita harus tahu bagian-bagiannya. Komputer itu dari dua ya, bisa dirakit atau kita beli yang sudah jadi. Pak, saya mau punya komputer, gimana caranya? Anda bisa beli komponennya dirakit sendiri, atau Anda beli yang langsung jadi ya. Nah itu kalau bahasa remajanya komputer jangkrik gitu, rakitan itu. Atau Anda juga bisa beli yang langsung jadi. Nah itu tergantung dari kebutuhan Anda dan sebagainya. Saya rasa untuk tayangannya demikian, materinya sudah saya sampaikan. Para mahasiswa bisa melihat langsung di WA Group dan tolong nanti isi absennya ya di kolom komen. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan ya karena kita masih pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.